Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan video kita ada dalam program Mujizat Zaman Now. Saya percaya ada mujizat-mujizat zaman now, mujizat-mujizat yang kreatif yang terjadi sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami Mount Hermon Church Sudirman. Kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya ada mujizat sebab Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada otoritas dan kuasa yang kita terima. We worship you. Kami bersyukur anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kami bersyukur. Terima kasih. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Ku bersyukur, amin, atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Ku bersyukur, amin, atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidup.
Saya mengajak mari kita angkat kedua tangan kita katakan, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, anugerah-Mu Tuhan berlimpah. Ya Allah basangkan Allah bayar Allah bala. Hey, anugerah-Mu berlimpah. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami percaya, kami terima mujizat zaman now terjadi dalam nama Yesus. Ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam pujian penyembahan. Oh, kami terima anugerah-Mu Bapa. We worship You. We worship You. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terhubung dengan-Mu kesukaanku. Terhubung dengan-Mu hatiku tenang. Terhubung dengan-Mu bagian hidupku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Sama-sama katakan, terhubung dengan-Mu kesukaanku. Terhubung dengan-Mu hatiku tenang. Terhubung dengan-Mu bagian hidupku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan hati kami, hidup kami selalu terhubung dengan-Mu. Itu menjadi kesukaan kami. Oleh sebab itu, ketika kami selalu terhubung dengan Engkau, maka kami percaya mujizat zaman now itu terjadi. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan kami terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat mujizat-mujizat di zaman now ini yang masih kami alami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Yesus ubah air menjadi anggur. Dan ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, saat itu Yesus dan murid-murid diundang ke perkawinan Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tetapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yohanes 2 ayat 6 sampai 8, air tempayan menjadi anggur.
air tempayan itu sebenarnya untuk air cuci kaki. Karena pada saat itu jalanan itu belum ada aspal, tapi padang gurun. Itulah sebabnya ketika orang berjalan, apalagi jalan kaki, kaki mereka akan berdebu. Karena itu sebelum masuk rumah, mereka harus mencuci kaki. Jadi inilah yang diubah Yesus menjadi anggur terbaik. Dan ini menjadi gambar adalah air kotor. Karena untuk cuci kaki. Tapi kemudian pelayan taat akan perintah Yesus. Walaupun terkesan aneh untuk mengisi tempayan-tempayan pencuci kaki. Lalu kemudian pemimpin pesta berkata, setelah terjadi mujizat, kemudian Yesus menyuruh mencedok air dalam tempayan, kemudian diberikan kepada pemimpin pesta. Apa reaksi pemimpin pesta? Menarik reaksinya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi pemimpin pesta itu heran, kenapa anggur yang baik itu keluarnya belakangan? Biasanya anggur yang baik itu ada di depan. Kenapa harus ada di depan? Karena saat awal orang belum mabok, tapi setelah banyak minum orang bisa mabok. Kadang-kadang mereka sudah nggak bisa membedakan lagi anggur baik atau tidak. Nah, itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus menghasilkan anggur terbaik. Ya, karena itu pernyataan dari pemimpin pesta. Dan itu juga terjadi dalam waktu singkat. Dan itu diakui oleh pemimpin pesta. Berikutnya, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yohanes 2 ayat 11. Mujizat air menjadi anggur dianggap sebagai mujizat pertama. Ya, benar, itu mujizat pertama di hadapan murid-murid. Tapi bukan itu yang pertama kali mujizat yang dilakukan Yesus. Karena apa? Karena sebelumnya Yesus membuat mujizat pertama ketika Tuhan Yesus memberikan banyak ikan kepada Simon Petrus yang disaksikan juga oleh Yakobus dan Yohanes. Itu mujizat pertama kalau bisa dihitung Bapak Ibu. Tapi air menjadi anggur itu adalah mujizat pertama setelah murid-muridnya 12-nya dipanggil oleh Yesus. Jadi bukan mujizat pertama yang dilakukan Yesus ya Bapak Ibu, tapi mujizat pertama di hadapan murid-muridnya setelah terkumpul semua. Amin. Jadi saudara bisa bedakan ya. Lanjut lagi. Mujizat itu adalah menjadi pernyataan kemuliaan Tuhan. Agar apa? Agar umatnya percaya kepadanya. Kenapa? Mujizat itu nggak sembarang orang bisa. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Sehingga apa? Dengan melakukan mujizat itu, Yesus menyatakan ketuhanannya, menyatakan kemuliaannya. Tetapi setelah mujizat, orang tetap tidak percaya kepada Yesus. Yesus bisa murka. Amin Bapak Ibu. Karena itu juga orang Kristen, ketika kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan, telah mengalami kebaikan dari Tuhan, telah mengalami kesembuhan, telah mengalami berkat, maka hendaklah kita bertobat. Kalau tidak, Tuhan bisa marah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Lalu apa arti mujizat ini bagi kita? Harus tahu kita artinya supaya bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Artinya adalah ketika pesta tadi perkawinan Yesus diundang, itu menjadi gambaran kita juga harus selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun aspek hidup kita. Terutama di dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu rawan untuk terjadinya pertengkaran. Karena dalam keluarga terdiri dari pribadi bapak, ibu, dan anak. Ini 3 pribadi yang bisa saja berbeda. Bisa bertengkar. Jangankan suami istri. Ya Bapak Ibu, mungkin suami istri pacaran 5 tahun lah. Tapi mereka bisa bertengkar kan? Iya. Jangankan itu, abang adik saja yang bertahun-tahun bersama-sama bisa bertengkar. Apalagi suami istri. Jadi saudara bisa membayangkan ya, betapa rawan sebenarnya dalam keluarga adanya pertengkaran. Nah di sini kita juga belajar, Tuhan Yesus taat kepada waktunya. Karena Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, Maria, saatku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus itu taat kepada waktu. Karena Tuhan tepat pada waktunya. Karena itulah orang Kristen harus percaya kepada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan tepat pada waktunya. Sebenarnya kalau Tuhan tepat waktunya, itu sebenarnya membuat orang Kristen deg-degan. Kenapa bisa deg-degan Pak? Karena cenderung orang Kristen, umat Tuhan itu pingin jauh-jauh hari sudah tersedia. Misalkan uang kos sudah tersedia seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Tapi karena Tuhan tepat pada waktunya,
Seringkali detik-detik terakhir baru uang kos datang, kiriman datang. Nah, kan itu kan membuat kita bisa jadi deg-degan kan Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, perlu ketaatan jika mengandalkan Yesus sebagai solusi. Karena kadang-kadang Yesus memberikan solusi dengan cara yang nggak wajar, yang nggak lazim bagi manusia. Seperti contoh tadi, ya Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukan apapun yang dia minta, perbuatlah apa yang dia minta. Karena apa? Maria juga tahu kadang-kadang Yesus itu di luar kewajaran dari Bapak Ibu, solusinya di luar kewajaran kadang-kadang ya. Contohnya tadi mengisi tempayan untuk apa? Kalau dipertanyakan lagi, apa urusannya? Itu kan cuci kaki, air kotor. Apa urusannya anggur habis dengan mengisi tempayan untuk cuci kaki? Kan nggak ada hubungan kesannya kan. Kemudian apalagi ditambah lagi, dicedok dan suruh memberikan kepada pemimpin pesta. Itu kan kalau ada apa-apa kan bisa dimarahin itu pelayan. Tapi ya itu, Maria sudah berkata kepada pelayan, lakukanlah apapun yang dia minta. Iya Bapak Ibu. Nah di sini ada yang menarik lagi bahwa Yesus merubah anggur yang terbaik itu dari air tempayan atau tanda petik air kotor. Itu menjadi gambaran apa bagi kita? Artinya apapun kekotoran dosa kita serahkan kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Apapun kondisi kita. Karena ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan membasuh segala dosa kita oleh darahnya. Jangan saudara membersihkan diri dulu sebelum datang kepada Yesus. Iya, itu percuma Bapak Ibu. Tapi datang apa adanya saudara. Datang dengan dosa saudara. Maka Yesus akan membersihkan segala dosa kita. Bahkan kita dibuat menjadi anggur yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan? Kesimpulan dari renungan ini, doa saya adalah selalu undang Tuhan Yesus dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun aspek hidup kita. Karena Tuhan Yesus adalah jawaban atas apapun masalah kita. Amin. Serahkan hidup kita sekotor apapun kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita diubahkan menjadi anggur yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ketika kita orang Kristen percaya kepada Yesus, mujizat itu adalah melekat bagi kita. Justru Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tanda-tanda mujizat yang menyertai orang percaya. Ya, bukan semua orang Kristen, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hidup kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus, maka hidup saudara akan mengalami mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, berkat demi berkat. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan didampingi oleh Ibu Mariana. Beliau akan bersaksi tentang kesembuhannya, sembuh dari vonis operasi. Karena sebelumnya gimana Bu? Coba Ibu cerita Bu. Shalom semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, Terima kasih untuk kesempatan saya bersaksi di tempat ini di gereja Mount Hermon Church. Mount Hermon Church. Pada waktu pas awal puasa saya mengalami kecelakaan. Tahun 2024. Saya mengalami kecelakaan ditabrak Gojek habis pulang tabrak dari Gojek, Bapak Ibu. pasar gitu. Iya. Mungkin kejadian ini juga membuat saya feedback gitu loh. Apa sih kenapa gitu ya, kan saya ibaratnya itu dulu saya guru sekolah minggu. Tuh. Vakum Yeah. ya kan, sekarang vakum. Tapi di situ saya juga diingatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Iya. Ya, jadi selama saya ditabrak Gojek itu saya sudah ke rumah sakit. Divonis tuh harus di-pen atau enggak dioperasi. Iya. 2 hari kemudian. Jadi harus operasi. Terus Jujur saya takut tuh kalau dioperasi. Jadi akhirnya saya kebetulan saya kenal sama Ibu Gembala, minta didoakan. Ibu Karlina. Iya, didoakan dan juga saya berdoa juga supaya itu tidak dijalanin gitu loh. Karena saya percaya gitu kalau kita minta pertolongan Tuhan dan juga minta didoakan. Dan kemudian saya dikunjungin sama Pak Gembala, sama teman-teman, Pak Karel, iya. Dan itu kemudian saya dibaptis ulang, dan saya dikasih minyak urapan. Jadi setiap
malam setiap saya kompres gitu, saya pasti pakai minyak urapan itu. Ya. Sambil berdoa. Dan mungkin juga Tuhan menegur saya dengan kejadian itu supaya saya lebih dekat dan lebih rajin mendengarkan khotbah-khotbah gitu ya. Karena sejak itu saya juga mulai rajin mendengarkan di YouTube ya. Kadang saya suka ngikutin yang Mon Hermon ini yang sudah saya nggak ikutin, saya ulang kadang gitu. Walaupun sudah basi ya. Nggak apa-apa, firman itu nggak basi. Seperti juga Alkitab walaupun udah 2000 tahun nggak pernah basi. Ya, tetap relevan untuk kita sekarang. Karena apa? Firman Tuhan itu abadi. Ya, terus Bu. Dan kemudian singkat cerita ya sampai 4 saya nggak diapa-apain tuh, tapi saya tetap ke dokter untuk cek ya, kontrol ya kondisinya. Dan sempat di CT scan, sempat juga selalu masuk ke pokoknya setiap saya check up setiap sebulan sekali itu sampai 4 kali kalau nggak salah konseling sama ortopedi. Iya. Itu justru saya nggak mengalami yang namanya harus pen atau harus dioperasi. Ya, gitu. itu mujizatnya Bapak Ibu. Jadi semula divonis di pen atau dioperasi, ternyata setelah dibaptis, diurapi, perjamuan kudus, ternyata hari demi hari semakin kondisi Ibu Mariana semakin baik. Bebas operasi dan sekarang sudah bisa berjalan normal. Bukan hanya itu Bapak Ibu, selain kesembuhan ilahi, kakinya tidak jadi dioperasi, tidak jadi di pen, juga sekarang Ibu Mariana dapat pekerjaan baru. Amin. Dapat pekerjaan. Jadi berkat Tuhan itu selalu komplit. Ya, all in, semua kebutuhan kita dijawab Tuhan. Amin Bapak Ibu, itulah sebabnya selalu andalkan Tuhan. Ibu Mariana tadi juga berkata sebelumnya guru sekolah Amigo, tapi tiba-tiba hilang. Anak yang hilang Bapak Ibu. Nah itu dalam kisah seperti orang yang turun dari Yerusalem, Bait Allah, turun ke Yeriko, dia dirampok di tengah jalan. Hal yang terjadi, ini terjadi pada Ibu Mariana. Dia turun dari Bait Allah, turun dari gereja, meninggalkan gereja. Akhirnya mengalami masalah ditabrak motor Gojek, sehingga mengalami vonis operasi, vonis dipen. Tapi puji Tuhan setelah kembali kepada Tuhan, sekarang Ibu Mariana sudah bebas dari operasi dan juga dapat pekerjaan. Dan sekarang semakin rindu selalu dengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat ending dari masalahnya adalah Tuhan ingin selalu memanggil kita kembali untuk selalu dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau ada kesaksian juga silakan bersaksi agar itu juga bisa membangkitkan iman kita. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Kami bersyukur buat mujizat zaman now. Dan kami terus mengagungkan nama Tuhan. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan video ini, mujizat zaman now hari ini dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan, bahkan sharing firman kesaksian itu memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita sudah terima mujizat zaman now, dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami hari ini melalui tayangan mujizat zaman now, ceritakan kepada banyak orang, share kepada banyak orang, keluarga, sahabat, saudara, biar bukan kita saja yang mengalami mujizat zaman now, tetapi orang-orang yang di luar sana mengalami mujizat zaman now. Saya Pastor Ranto Superboy dan Mas Tri, kami mengucapkan God bless you. Terus tergabung dengan kami dalam program Mujizat Zaman Now. Sampai ketemu di next time. God bless you.